Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Ngandong kelas 10 MIPA 4 yang beranggotakan Hafia Jaria Syfiani, Muhammad Rufi Akbar, Razi Rahman Widyadana, Zahratul Ainiyah Ziza, ingin mempresentasikan tentang Homo soloensis. Homo soloensis, Homo erectus soloensis, atau Homo soloensis adalah hominid atau manusia purba yang diperkirakan hidup di daerah Sungai Bengawan Solo purba pada zaman Batu Tua atau Paleolitikum. Homo soloensis merupakan salah satu manusia purba yang termasuk ke dalam genus Homo atau spesies dari Homo erectus. Homo erectus soloensis ini adalah nama ilmiah subspesies yang berarti manusia purba yang berasal dari Solo. Subspesies yang sangat punah ini sempat diklasifikasikan sebagai Homo sapiens soloensis, tetapi sekarang dimasukkan ke dalam spesies Homo erectus. Oleh sebagian ahli, Homo soloensis dianggap segolongan dengan Homo neanderthalensis yang merupakan manusia purba dari Asia, Eropa. Sejarah Homo soloensis dari Ngandong sekitar tahun 1931 sampai dengan 1933, beberapa ahli purbakala menemukan atap tengkorak manusia purba di suatu lembah Sungai Bengawan Solo, Desa Ngandong, daerah Blora dan Sragen, Jawa Tengah. Fosil-fosil tersebut diidentifikasi sebagai Homo soloensis. Berdasarkan morfologi yang dimiliki, manusia Ngandong digolongkan sebagai Homo erectus yang paling maju. Tengkorak Homo erectus Ngandong berukuran besar dengan volume otak rata-rata 1000 sampai 1200 cc. Lebih besar dibanding dengan Homo erectus dari Sangiran dan Trinil. Manusia purba jenis ini awalnya berasal dari sebuah lembah yang ada di wilayah Bengawan Solo. Makanya manusia purba jenis ini dinamakan dengan Homo soloensis atau manusia purba dari Solo. Fosil-fosil yang ditemukan pertama kali adalah sebuah gigi, tengkorak, dan juga tulang bagian rahang. Di daerah tersebut, von Koningswald juga banyak menemukan fosil-fosil dan artefak-artefak prasejarah, antara lain tengkorak anak-anak, hewan menyusui, dan aneka perkakas. Ciri-ciri Homo soloensis dari Ngandong. Pertama, mempunyai volume otak antara 1000 sampai dengan 1200 cc. Kedua, otak kecil dari Homo soloensis berukuran lebih besar dibanding otak kecil pada manusia Pithecanthropus erectus. Ketiga, tengkorak kepala berukuran lebih besar kalau dibandingkan dengan Pithecanthropus erectus. Keempat, mempunyai tinggi badan sekitar 130 sampai 210 cm. Kelima, otot pada tengkuk yang mengalami penyusutan. Keenam, bentuk muka tidak menonjol ke depan. Ketujuh, tonjolan pada kening agak terputus di tengah, tepatnya di atas hidung. Ke-8, sudah bisa berdiri tegak dan berjalan lebih sempurna. Ke-9, bentuk fisiknya hampir seperti manusia saat ini. Ke-10, berat badannya sekitar 30 sampai 150 kg. 11, hidup sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Hasil kebudayaan Homo soloensis. 1. Kapak perimbas. Kapak perimbas merupakan alat yang dipakai buat menimbas kayu, memahat tulang, dan sebagai senjata buat berburu. Alat ini bisa kalian temukan di daerah Gombong, Lahat, Sukabumi, dan juga Goa Cokotien. 2. Perkakas dari tulang. Alat perkakas dari tulang ini biasanya digunakan sebagai alat buat menusuk, pengorek, bahkan dipakai sebagai mata tombak. Perkakas atau alat yang terbuat dari tulang ini bisa kalian temukan di wilayah Ngadong, dekat Ngawi, Jawa Timur. 3. Kapak genggam. Kapak genggam yaitu alat yang dipakai sebagai media buat memotong, mencetak bahan habis pakai harian, penggalian umbi, memotong dan juga mengeliti hewan. Cara pakai kapak genggam ini dengan cara kamu menggenggam gagang dari kapak tersebut. 4. Alat serpih. Alat serpih merupakan sebuah alat perkakas yang dibuat dari bahan pecahan batu kecil. Media atau alat serpih ini dipakai sebagai alat buat penusuk, pemotong daging, dan juga pisau.
warahmatullahi wabarakatuh.